besok Sobat Kampus, masih bareng sama Rohit Rendra dan selamat datang di Gusto Kampus TVRI Kalimantan Selatan, kreatif dan inspiratif. Seperti biasa nih Sobat Kampus, kita akan menjelajahi keliling-keliling jalan-jalan seputar dunia kampus. Wow, pasti seru banget dan tebak, sekarang saya sedang berada di kampus mana? Yap, saya sedang berada di kampus jeng 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 Politeknik Negeri Banjarmasin. Wow, pasti seru sekali keliling-keliling jalan-jalan eksplor di sini dan lebih tepatnya saya akan eksplor ke jurusan Teknik Elektro. Nah, untuk jalan-jalan ke sini saya biasanya nggak sendiri ya. Seperti biasa ada satu cewek yang menemani sebagai co-hostnya. Ada sebagai tour guide saya untuk keliling-keliling. Saya akan cari akam di sini ya. Mana ya? Oh, ada bau cewek nih. Halo kakak. Hai. Saya dari Ghost to Campus. Boleh nggak ada satu orang jadi tour guide buat temenin saya keliling-keliling di kampus ini? Ini aja, Kak. Yang ini aja? Iya, iya. Boleh saya culik temenin kamu ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Terima kasih, dadah. Halo, boleh dong kenalan dulu, dikenalin sama Sobat Kampus. Boleh, Kak. Jadi, halo Sobat Kampus. Perkenalkan, aku Nurul, mahasiswi jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Banjarmasin. Jadi aku angkatan 2022, Kak. Oke, angkatan 2022 ya. Ya. Siap untuk ajak saya jalan-jalan di sini? Siap. Oke, Sobat Kampus, langsung aja kita eksplor jurusan Teknik Elektro. Ayo, 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 ayo. ayo, ayo, ayo. Sobat Kampus, coba kita tanya ke Nurul. Menurut Nurul, jurusan Teknik Elektro itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya teknik elektro itu luas banget, Kak. Nggak cuman belajar tentang listrik aja, Oke. tapi kita belajar tentang bikin aplikasi, robotik, terus sistem kontrol, dan teknologi digital lainnya. Oke. Tapi yang bisa jelasin lebih detailnya bisa ke ketua jurusan nih. Ketua jurusan, Ya. berarti nanti ketemu di dalam ya? Iya, betul Oke, banget. menarik banget Sobat Kampus, kita akan tanya lebih jauh sama kajurnya di dalam ya. Let's go, kita masuk. Saya akan buka kacamata karena di dalam ruangan. Let's go, let's go, let's go. Nah, kebetulan banget nih Kak, kita ketemu sama Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektro. Oke, halo Bapak, saya Rohit. Oke. Bapak, kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Sama Sobat Kampus kali di sini, Pak Helmi boleh kenalin teknik elektro itu seperti apa sih? Di jurusan Teknik Elektro memiliki 6 program studi. Untuk sarjana Diploma 3, itu yang pertama Diploma 3 Teknik Listrik, kemudian Diploma 3 Elektronika, kemudian Diploma 3 Teknik Informatika. Untuk sarjana terapan, yang pertama itu ada Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, kemudian Sarjana Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas, kemudian yang terakhir itu Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, jadi untuk kegiatannya biasanya ngapain aja Pak di kampus tuh Pak? Kegiatannya banyak karena kami memiliki 6 program studi. Di situ ada pembuatan aplikasi, kemudian ada bidang energi baru terbarukan, Oke. kemudian ada otomasi dan lain sebagainya. Oh, buat Sobat Kampus yang pengen tahu prospek kerjanya ke depannya itu seperti apa sih Pak? Untuk peluang kerja atau prospek kerja yang ada di jurusan Teknik Elektro itu ada di sektor energi kelistrikan, kemudian ada di bidang digital dan juga IT, kemudian ada otomasi dan juga teknologi inovasi di berbagai macam yang atau di berbagai bidang yang ada di kita saat ini. Oke, jadi prospeknya banyak untuk kerjanya ya Pak ya. Wah, sangat menarik nih Sobat Kampus. Dan Pak, saya penasaran, ini baru awal banget masuk, langsung ketemu Bapak, dan saya pengen keliling-keliling jurusan ini. Boleh, Nanti silakan. ditemenin sama Nurul ya Pak ya? Oke, nanti ditemani Nurul. Oke, terima kasih banyak Bapak Helmi. Terima kasih, Oke, Sobat Bapak. Kampus, kita akan jalan-jalan lagi ya. Let's go! Tuding terus bersama kita di sini di Ghost to Campus TVRI Kalimantan Selatan. Kreatif dan inspiratif.
Sobat Kampus. Halo. Welcome back to Ghost to Campus TVRI Kalimantan Selatan, kreatif Dan inspiratif. Tadi kita sudah ngobrol ya bersama ketua jurusan. Tuh, dan ternyata jurusannya ada 6 ya? Iya betul, ada 6 jurusan di teknik elektro. Di teknik elektro, ternyata banyak sekali dan kita mau ekspor. Dan ini kita ke tempat yang pertama nih Sobat Kampus. Kira-kira tempat pertama nih apa nih? Kita sekarang ada di Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak nih. Oke, di RPL ya, disingkat ya? RPL. Gak usah pakai bahasa Inggris deh. Jadi kita boleh masuk ke dalam dong? Iya boleh Kak. Oke, Sobat Kampus yang penasaran SK, kita masuk ke dalam. Cus. Jadi saya dan Sobat Kampus tuh penasaran aktivitasnya apa aja, lagi belajar apa yang ada ini, terus lagi mengembangkan apa aja Pak? Oke, jadi memang kalau di lab RPL ini kita fokus ke pengembangan aplikasi, mulai dari analisis, kemudian desain sistem, sampai ke pengujian, begitu. Oh, ada beberapa tahapan memang pembelajarannya ya. Ini saya salpung sama yang ada di layar ini Pak, ini ada game apa ini? Oke, nah ini jadi ini salah satu produk dari mahasiswa kami, dia bikin Polyban First. Wow, bagus ya. Ini di kampus Polyban. Oh Iya, betul. jalan-jalan melalui aplikasi. Ini yang bikin siapa Pak? Ini Mas Irfan mungkin nanti. Yang akan jelaskan ya secara Iya. detailnya nih prosesnya seperti apa. Betul. Oke, Mas Irfan, halo. Oke Irfan, saya mau nanya lebih lanjut biar Sobat Kampus tahu. Ini proyek apa sih sebenarnya? Oke Bang, jadi proyek ini adalah salah satu proyek TA itu dari salah satu prodi informatika. Oke. Jadi kalau Benforce ini adalah salah satu metaverse-nya di Polyban gitu Bang. Jadi versi Polyban lah, kita Ya, bisa ya. berkunjung di Polyban dalam dunia virtual gitu. Tahu sudut-sudut Polyban dalam dunia Iya. virtual itu seperti apa ya? Ini lumayan detail juga ya ternyata Iya. ya, sampai daun-daun lapangan. rumput-rumput, lapangan, Betul. bangunan-bangunannya detail ya. Iya. Wah susah ini. Wow, ada bayangannya juga. Ini prosesnya ada tantangannya nggak dalam proses pembuatannya? Mungkin di segi modeling sama 3D asset aja nih Bang. Itu di tantangannya gitu ya? Iya. Soalnya gede-gede juga ya bangunan yang dibangun Iya, yang ini ya? gitu, Bang. Ah keren, luar biasa. Itu dia Sahabat Kampus, ini salah satu hasil project dari salah satu aktivitas mahasiswa yang ada di kampus Polyban jurusan teknik elektro. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami itu juga ada yang menjadi pemenang di Pemuda Pelopor sama di KMIPN. Oke, Sobat Kampus, saya mau nanya ke juara Pemuda Pelopor 2026. Ada apa siapa tadi? Dandi. Ya. Ini apa yang digarap sampai jadi juara Pemuda Pelopor? Oke, jadi dari Pemuda Pelopor ini namanya Baingat. Jadi Ya. Baingat itu sebuah inovasi yang memanfaatkan alat IoT. Oke. Nah, nanti alatnya itu kami tempatkan di titik-titik lokasi yang sering rawan banjir dan sering mogok. Nah, Oke. tujuannya kita mengetahui nih dari rumah itu kendaraan kita ini mogok nggak saat berada di lokasi tersebut gitu. Oh. Aman nggaknya gitu. Oh, jadi antisipasi kayak gitu ya? Iya, Jenis kayak antisipasi. gitu. Betul. Wah, luar biasa. Ini yang bikin kamu jadi juara. Inovasi ini yang dikembangkan. Ya. Oke, luar biasa. Sukses terus ya. Sukses. Terima kasih. Terus ada satu siswa berprestasi lagi. Oke, ini kemarin sampai akhirnya juara. Itu tingkat nasional ya, Sepoliban. betul. Tingkat Sekolah nasional. teknik. Oke, itu apa yang dibikin lombanya? Cyber apa tuh? Jadi dia tuh kalau di cyber kemarin itu perlombanya kayak dikasih soal gitu, beberapa kategori. Kemudian setelah menyelesaikan itu harus dibikinkan dokumentasinya gitu. Oke. Bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, sebelumnya kami tentunya perlu latihan juga mengikuti lomba juga, serta kami membuat template untuk penulisan dokumentasinya gitu. Oh, jadi prosesnya sangat panjang. Iya. Akhirnya bisa memenangkan Iya. salah satu kategori yang ada Betul. di tingkat nasional. Pak. Terima kasih ya. Teman-teman semuanya terima kasih. Bapak Yusuf juga terima kasih banyak sudah mengenalkan ke Sobat Kampus. Tentunya di sini ternyata seru sekali aktivitas ini, baru ruangan pertama yang kita cek di lab RPL. So, nanti kita akan jalan-jalan lagi ya, Nurul ya. Iya, Kita akan next kemana lagi? Touring terus bersama saya Retreda di Ghost to Campus TVRI Kalimantan Selatan, kreatif dan inspiratif.
Halo Bapak. Sanudin. Ya, Bapak, ini tempatnya biasanya para mahasiswanya pada ngapain kegiatannya di sini? Di sini ikut kegiatan mahasiswa praktikum misalnya instalasi listrik, untuk desain alat, Ya. atau mungkin pengerjaan tugas mahasiswa. Oh, kegiatannya di sini ya. Oke, jadi tempat elektro banget tuh ya di sini ya Pak ya. Ini salah satunya pada ngapain nih Pak? Ini menggunakan alat laser cutting. Untuk mendesainnya kita gunakan software yang lain, software laser cutting itu menggunakan CorelDRAW. Oh ya. Kemudian di-convert ke dalam SIP1 ini. Wow. Jadi Iya, desainnya iya. seperti ini. Ah, ah. Jadi dilanjutkan dengan setting-settingnya, kemudian kita lakukan dengan pemotongan di bahan Kayak bang ini ya. bahan plas ya. Oh. Oh, berarti yang dipotong-potong ini logam-logam. Logam, khusus logam. Oh, khusus Ini khusus logam, logam. ini khusus logam, ini salah satu untuk logam. Oh, misalnya bikin logo gitu ya. Ya, misalnya ini salah satu logo. Keren, 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 keren. Kita ke sini dulu nih Pak, boleh nih Pak. Ini ada apa aja Pak? Ini ada 2 generator. Mana ini ada generator pembangkit listrik tenaga angin. Oke, ini makanya pakai kipas ini ya Pak ya. Apa Iya. kincir ya namanya ya? Oh, pakai kincir. Kemudian ditambahkan dengan pembangkit listrik tenaga panel surya, tenaga matahari. Oh, panel surya matahari ini ya. Ini yang di atas ini. Oh, oke oke oke. Makanya itu menghasilkan tenaga listrik, gitu ya Pak? Iya. Oh, gimana Pak cara kerjanya Pak? Ini kita dengan angin disimulasikan menggunakan kipas angin itu, kemudian memutar turbin ini. Dari turbin masuk ke controller, kemudian dari controller keluarlah energi listrik, menghasilkan disimulasikan dalam bentuk lampu-lampu. Oke, intinya ini sederhananya ya Sobat Kampus. Dari tenaga angin dan juga panel surya, Ya, tenaga matahari. Akhirnya membangkitkan tenaga listrik. Oke, selain dari angin dan matahari, alam apa lagi yang bisa membangkitkan tenaga listrik Bapak? selain tenaga angin dan tenaga panel surya, kita juga punya untuk simulasi turbin air. Simulasi turbin air. Ini ya? Iya. Si, Nurul, sini Nurul. Nih, kamu sering lihat ini? Belum pernah. Belum pernah juga, pernah. karena beda program studi ya? Iya. Ini nih gimana nih Pak? Ini pembangkit listrik tenaga air mikrohidro, di mana kita mensimulasikan menggunakan pompa air untuk menggerakkan turbinnya. Dari turbin menggerakkan generator. Dari generator masuk ke controller, kemudian menghasilkan energi listrik, nanti disimulasikan ke lampu-lampu berikut ini. Oh, pusing. Untuk pembuatan ini berapa lama? Ya pembuatannya Pak, simulasi. Ini simulator aja kan ya? Dia simulator aja. Jadi tugas-tugas mahasiswa ini biasanya mencatat berapa tegangan yang dihasilkan, berapa output-outputnya itu. Dari arusnya, dari tegangan. Oh. Berapa daya yang dihasilkan oleh turbin angin, turbin ini. Oke Bapak, terima kasih sudah mengenalkan ternyata ada tenaga pembangkit listrik, tenaga surya, terus itu juga tenaga angin ya? Sama ini air. Oke, ada 2 simulator sini sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa di sini. Jadi kegiatannya seperti ini, aktivitasnya praktek langsung di sini, Sobat Kampus. Jadi seru banget. Dan next kita mau kemana lagi Nurul? Kita bakalan jalan-jalan lagi ya, keliling-keliling lagi. Betul. Nah, kita akan kemana? Penasaran? Yuk kita langsung aja ke tempat berikutnya. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Kita lanjut, let's go. Sobat Kampus dan Nurul, sekarang kita lagi berada di mana nih? Oke, jadi kita sekarang ada di ruangan auditorium nih Kak. Oke. Dan kebetulan banget di sini ada tim dari robotik. Robotik nih ya? Iya betul. Oke, mereka lagi praktik ya? Iya betul. Oke. Dan kebetulan ada bapaknya juga nih. Ada bapaknya Bapak juga? dosennya. Boleh kita ngobrol-ngobrol Boleh, ya? boleh. Ayo, ayo. Halo Bapak. Halo Bapak Rohit. Dengan Bapak siapa? Yusi Rizal. Bapak Yusi Rizal. Jadi ini teman-teman dari Goslo Kampus TPRI Kalimantan Selatan Bapak. Jadi tujuan mereka tuh pengen tahu nih apa aja sih yang dilakuin oleh teman-teman robotik. Oke. Jadi di sini kami sedang melakukan percobaan untuk beberapa jenis robot. Yang pertama ini manipulator, robot berkaki, dan robot beroda. Juga ada satu sistem mekatronik ya. Nah jadi ini ada beberapa tugas lain mahasiswa yang mungkin
Pak dan Masnya bisa langsung berkomunikasi dengan mahasiswa kita. Silakan. Saya boleh cek langsung ya berarti ya proses pengoperasiannya. Siap. Oke, langsung kita cek Sobat Kampus. Oke, ini alat apa? Nah, ini robot lengan nih, Kak. Robot lengan. Iya, robot lengan. Dia punya sensor utama itu di bagian sini, Kak, di depan. Itu sensor kamera. Sensor kamera ya. Dia yang melihat di benda di depannya apa nih, organik atau non organik. Soalnya dia bisa membedakan dua benda itu. Jadi dengan cara melihat itu, dia memproses lalu mengambil keputusan. Wow. Dan si aktuator lengannya ini dia akan mengambil dan membedakan nih, mengklasifikasikan dan memindah si bendanya tadi. Ini sampah ya, sampah organik dan non organik ke nih dua tempat, non organik dan organik. Oke, ini kanan organik ya. Iya. Kiri non organik. Mungkin teman-teman boleh dikasih tahu ke Sobat Kampus cara pengoperasiannya seperti apa nih pengerjaannya. Oke, jadi di sini ini adalah salah satu tugas akhir kami yang berjudul mesin packing kacang otomatis. Oke. Jadi pertama di sini kita masukkan kacangnya. Suka makan kacang nggak, Nurul? Jadi di sini ada Nggak suka. Tetap lagi. Jadi di sini ada tombol start sama isi. Jadi untuk pertama kita isi dulu. Isi ya, tombol isi. Oke, jatuh nih kacang-kacangnya nih. Terus tombol kedua? Untuk startnya untuk turun untuk mempackingnya. Untuk mempacking. Oke. Sebelumnya maaf agak berisik karena sini ada alat pembantu kami. Aman. Dan ini masih ada alat-alat lainnya ya Bapak ya? Ya, betul. Ini saya penasaran manual lainnya, saya mau nyoba sendiri boleh? Ya, silakan. Mau nyoba sendiri ya? Boleh ya? Ya, boleh, silakan. Oke. Yang mana teman-teman yang rekomendasi buat saya mainkan langsung? Yang mana? Ini ya, mobil? Yang oranye? Oh, gimana cara nyalainnya? Boleh sini temenin saya satu orang. Gimana bro? Pertama dinyalakan dulu switch. Oke. Yang kedua, Oke. dan kontrolernya. Kontrolnya ada. Tinggal arahkan analognya ya? Ya, Oke, boleh saya coba? silakan. Kita coba langsung. Sobat Kampus kita coba. Putar, maju, mundur, putar. Coba ini bisa ngambil barang kan? Ini kita. Sudah jago. Turun. Agak berat. Iya. Kasih lihat ke Sobat Kampus. Nih, lihat nih. Pusing-pusing orangnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman, gokil. Wow, robotik seru banget ya ternyata ya. Robotik, aduh, nih stick ya. Terima kasih. Sobat Kampus ternyata seru sekali main di tempat robotik. Terima kasih banyak Pak Yusi, terima kasih banyak sudah ngajak dan kenalin ke sini. Teman-teman juga terima kasih ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita, keren banget, robotik seru. Main di sini seru banget. Dadah-dadah dulu dong, karena kita harus lanjut lagi untuk explore lebih jauh di jurusan Teknik Elektro. Dadah. Tuh. Dan kita mau kemana lagi nih, Nurul? Kita kali ini ada di charging station nih Kak. Oke. Dan kebetulan banget nih ada Bapak Hendra yang lagi di sini. Oke, saya sangat penasaran ada apa yang di belakang saya ini. Kita langsung ketemuan sama Pak Hendra, ngobrol-ngobrol. Halo. Wow, tolong. Aman ya nih Pak ya? Aman, oke. Halo Pak Hendra, sehat? Alhamdulillah. Jadi ini apa nih Pak Hendra? Charging station atau apa nih? Ini adalah charging mobile station ya. Oke. Mobile station ini dikembangkan oleh Teknik Elektro. Jadi dikembangkan oleh tenaga pengajar beserta mahasiswa sebagai media pembelajaran dan penelitian kami. Oke, luar biasa. Canggih ya di sini ya Pak ya? Digunakan sinar matahari juga. Oke. Memanfaatkan sinar matahari, kemudian disimpan di baterai sebagai energi cadangan. Oke, keren. Sifatnya bisa mobile ya kemana saja. Oh, karena namanya mobile. Ya. Saya mau nanya teman-teman di sini boleh ya Pak ya? Salah satunya di sini. Ada Isan. Oke, Isan, ini lagi ngapain, San? Jadi kami dan teman-teman Darta sedang melakukan monitoring sama pengoperasian charging mobile station. Oke. Oh, ini lagi monitoring ya? Ya. Nah, tuh bunyinya aman tuh? Aman, Pak. Ini aman. Aman. Ini kami sedang ngelakuin pengoperasian dan praktek lah buat ngisi. Jadi buat tahu ini fungsi apa enggak gitu. Oh, fungsi apa enggak? Dicoba langsung ke ini ada motor listrik. Kalau ini
Kalau ini motor yang udah direkayasa, dikonversi sedemikian rupa sama dosen kami. Oh, kalau yang itu kan ini listrik juga, motor listrik juga? Iya, mobil kendaraan listrik juga. Cuma sudah direkayasa lah. Sudah direkayasa sedemikian rupa. Oke. Walaupun bentukannya kayak kendaraan konvensional gitu. Bisa. Oke, bisa dimodifikasi ya teman-teman. Luar biasa, kreatif semua di sini Sobat Kampus. Jadi tenang aja, misalkan Sobat Kampus penasaran seperti apa proses pembelajaran, inilah kegiatan-kegiatannya nah dari teman-teman. Ada seru sekali, tapi ini aman ya teman-teman ya, walaupun kelistrikan aman ya, safety. Selalu belajar pakai alat-alat safety. Oke. Peralatannya juga ada proteksinya. Ada proteksinya juga. Oke, jadi aman ya Sobat Kampus. Jadi jangan ragu misalnya kamu penasaran ataupun pengen join ke teknik elektro. Dan setelah ini kami izin akan seru-seruan lagi bersama teman-teman lainnya ya setelah ini. Langsung saja Sobat Kampus, kita akan seru-seruan lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap pantengin kita selalu hanya di Ghost to Kampus TVRI Kalimantan Selatan. Kreatif dan inspiratif. Alright Sobat Kampus, masih bersama Rohit Rendra dan Nurul. Yes, kita sudah jalan-jalan tadi ya, keliling-keliling seputar jurusan teknik elektron seperti apa. Ternyata seru sekali. Dan di sini Nurul, aku mau ngajak kamu dan teman-teman lainnya juga nanti undang ya. Ada hal yang gak kalah seru nih Sobat Kampus. Kita akan main games, yaitu Mystery Box. Yeay. Nah kita mau ajak teman-teman dulu, jangan berdua doang. Kita ajak teman-teman yang lain. Coba panggil teman-teman. Sini. Halo teman. Oke, nah gamesnya namanya adalah Mystery Box teman-teman. Aku izin untuk menjelaskan gamesnya ya. Pasti sudah familiar seperti apa. Nanti masukkan tangan ke sini. Terus itu menebak benda yang ada di dalam sini. Nah dengan cara meraba-raba. Benda apa ya ini? Bendanya seputar elektro. Wah, beban kan? Harus tahu apa itu benda-bendanya. Yang tahu, gak boleh ngintip ya. Gak boleh tangannya keluar. Gak boleh. Dipahami teman-teman? Ya. Oke, boleh berbaris dulu. Siapa yang di depan, siapa yang mau nebak duluan? Boleh. Oke, langsung kita mulai dalam waktu 3 menit saja. Dimulai dari sekarang, silahkan. Esti. Apa? Coba. Piston. Hah? Bener nggak? Tetot. Istilah jarang saya dengar. Apa? Apa? Kayaknya sih motor. Motor. Bener nggak? Kurang tepat, salah. Ayo Nurul. Silahkan. Apa itu? Ini kayak apa? Kayak kue? apa sih namanya? Yang Ular. buat gas motor tuh. Setir. Apa sih? Apa? Pas. Ya pas dah. Pas, ganti. Ayo. Tebak, ayo silakan tebak. Udah berapa menit? Kita lagi 3 menit ya. Motor DC mungkin ya? Motor DC. Betul? Betul. Next, tutup mata lagi. Next. Jangan ada belakang, tutup mata aja. Ini sih gampang harusnya. Silakan dibuka matanya. Silakan. Susah ya. Masuk. Gampang ini harusnya. Tek. Bagaimana? Tikus katanya. Betul. Bukan tikus ya, ye. Betul, kita ganti lagi berarti sudah mendapatkan 2 poin ya. Oke, tutup mata lagi. Kamu lagi, Eko. Kita dapat yang susah ya. Silahkan, Eko. Oke. Oh, betul deh. Masukkan tangannya. Wah, ini Ini apa? remotan nih. Remote-remotan. Apa ya? Apalah. Apa remote-remotan? Tester. Betul?
Tetot. Salah. Eko. Apa? Coba dimainkan lagi. Kayaknya ini. Apa? Aduh. Tang apa ya? Tang apa? Pas ya, pas. Pas lagi. Pas. Ayo Nurul, sekarang kamu Nurul. Tang apa? Kapal saya. Kok alatnya semua? Saya sama. Apa? Tebak Nurul. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Pas. Lagi. Ganti. Gimana? Kita. Dapat. Ada. Ada nggak ya? Remote betul? Salah. Tersisa 30 detik lagi. Silahkan dijawab. Ini baru 2 alat. Ada kabelnya, ya. Ada pahit-pahitnya. Aduh. Kalau dijilat. Ada manis-manis. Tang ampere betul? Yeay! Bagus. Eko lagi. Berarti waktunya sudah habis. Tetot. Main lagi. Nanti coba baris lagi. Berarti tadi sudah menjawab dengan benar ada berapa? 3 ya? 3 benda yang dijawab dengan benar. Akhirnya Sobat Kampus gak kerasa ya, kita udah selesai keliling jalan-jalan mengeksplor jurusan teknik elektro di Poliban. Ternyata seru sekali, saya sangat amazed melihat proses pembelajarannya, aktivitas dari mahasiswanya. Ternyata kelistrikan itu luas sekali dan prospek kerjanya banyak, dan saya sangat amazed melihat kegiatan-kegiatan mereka yang ada di sini Sobat Kampus. Dan seru sekali, terima kasih sekali banyak Nurul ya. Untuk sudah memandu saya di tour guide. Ya, terima kasih kembali Kak Rohit. Yes. Jadi semoga Sobat Kampus lebih senang dan bisa tahu tentang teknik elektro. Dan jangan lupa untuk bergabung di Teknik Elektro Politeknik Negeri Banjarmasin. Jangan lupa untuk bergabung ke Teknik Elektro. Nanti ada Nurul juga. Oke, sekali lagi terima kasih, saatnya saya Rohit Rendra dan aku Nurul Hikmah. Kita pamit undur diri, kira-kira Ghost to Kampus TVRI Kalsel kita akan kemana lagi? Ke kampus siapa? Ke kampus-kampus selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menonton Ghost to Kampus TVRI Kalimantan Selatan. Kreatif dan inspiratif. Dadah Sobat Kampus.